Setelah diam sekian lama dituding jadi pelakor, Asila Maisa, anak presenter Ramzy, akhirnya memilih untuk angkat bicara dalam unggahan di feed sosial media pribadinya jika dirinya membantah semua tudingan miring warganet yang diarahkan kepadanya. Puncak kemarahan Asila itu lantaran warganet berkomentar julid di akun media sosial Ibunda Tercinta saat mengunggah momen ulang tahun dirinya. Asila seperti sudah jengah dengan tuduhan yang sama sejak tahun 2023 menjadi orang ketiga dari hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Asila yang tadinya bisa menahan diri, bahkan saat menjadi salah satu bintang tamu di acara siniar yang dipandu oleh Ivan Gunawan, ketika disinggung soal disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Bilar, Asila tampak santai dan tak menanggapi ocehan warganet. Tahun 2023 hingga akhir 2025, Asila memang selalu menjadi bahan rujakan warganet. Setiap gerak-geriknya selalu menjadi gunjingan. Puncaknya ketika Asila bekerja sama dengan Bilar lewat produksi lagu. Meski berita itu hoax, namun dengan lapang dada dan kadung liar, Asila mau tak mau meminta maaf kepada keluarga karena telah membuat gaduh. Anaknya kena sasaran fitnah, bagaimana reaksi Ramzy dan Afi Basalama? Bagaimana pula reaksi Ivan Gunawan yang sudah menganggap Asila layaknya anaknya sendiri? 5 tahun betah menjomblo, akhirnya Iqbal Ramadan kembali bikin netizen se-Indonesia patah hati nasional. Gegarannya, mantan idola banyak orang ini dikabarkan sudah punya tambatan hati baru. Ya, Iqbal diduga tengah menjalin asmara dengan penyanyi pendatang baru Bernadia. Rumor ini bermula dari unggahan Bernadia yang memperlihatkan foto blur dirinya bersama seorang cowok misterius yang wajahnya sengaja disembunyikan. Tak lama setelah unggahan itu viral, muncul foto lain yang memperlihatkan Iqbal dan Bernadia tengah berada di salah satu pusat perbelanjaan. Yang mengejutkan, outfit yang dikenakan keduanya sama persis seperti di foto sebelumnya. Alhasil, netizen pun makin yakin pria misterius itu tak lain adalah Iqbal. Setelah heboh dicocok logikan dengan Iqbal, sosok Bernadia pun auto dibanding-bandingkan netizen dengan mantan kekasih Iqbal yakni Zidni Latifa. Banyak netizen menilai Bernadia punya tipe wajah yang mirip dengan Zidni, mulai dari aura hingga penampilannya. Bahkan wanita berusia 21 tahun itu diduga tipe idaman Iqbal lantaran mirip dengan mantan kekasihnya. Padahal dalam suatu podcast, Iqbal justru belak-belakan mengaku sangat mengidam-idamkan Mariana Renata untuk menjadi kekasihnya. Pasangan selebriti Nirina Zubir dan Ernest Sharif alias Ernest Coklat tengah diliputi kebahagiaan. Betapa tidak, setelah belasan tahun mengarungi rumah tangga, keduanya berhasil merayakan 17 tahun pernikahan yang langgeng dan penuh cerita. Menandai momen spesial tersebut, keduanya pun menggelar acara syukuran Sweet 17 Wedding Anniversary secara sederhana bersama keluarga besar. Kadonya tadi kita doa aja, jadi kita bersama keluarga dari dua belah pihak, benar-benar keluarganya Ernest, keluarga aku, perwakilan juga gitu. Pokoknya intinya tadi kita cuma kumpul keluarga, makan, ada beribadah, terus udah gitu berdoa bareng, abis itu kita makan bareng. Sebenarnya simple aja. Di momen yang sekarang ini kita tuh sebenarnya senengnya merayakan kesehatan. Betul. Meski digelar secara sederhana, perayaan tersebut terasa hangat dan penuh makna karena dihadiri oleh keluarga besar tercinta. Namun di balik keharmonisan itu, seperti apa sebenarnya lika-liku perjalanan rumah tangga Nirina dan Ernest selama 17 tahun ini? Benarkah selalu berjalan mulus atau justru pernah diterpa badai besar? Ya namanya proses hidup ya gitu. Prosesnya seperti apa? Ya seperti hal layaknya kehidupan lah ya, ada ups and downs, ada tegang, ada santai ya, gitu. Jadi kalau ditanya persentasenya 70%-nya terus belajar, 30%-nya berbagi bahagia. Polemik keputusan anak band Kasyafani dan Marshanda, Sienna Amerah Kasyafani melepas hijab di usia yang baru menginjak 13 tahun, belakangan menjadi sorotan publik dan memicu beragam reaksi. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan adanya pengaruh kuat dari Marshanda terhadap keputusan Sienna. Dari Sienna sendiri yang pengen. Kalau aku boleh koreksi, hal yang paling salah itu adalah memojokkan importer adults, orang-orang yang penting yang dewasa untuk menjadikan Sienna di luar yang baik, menjadi di luar yang baik gitu, enggak sama sekali. Sienna yang dikabarkan beberapa bulan belakangan ini sudah tinggal bersama sang ibu, di mana sebelumnya Sienna diasuh lama oleh sang ayah band dan ibu sambungnya Nesha Ayu Nabila.
Apesnya dari situlah jagat hiburan tanah air heboh, sontak saja band langsung pasang badan untuk membela putri semata wayangnya itu. Iya bener bang, gimana bang? Makanya kemarin waktu awal pakai kerudung juga semuanya bilang ya pas lagi seru-serunya mudah-mudahan. Tapi nggak sih, semuanya ngasih support sih. Artinya nggak ada sesuatu yang kayak gimana gitu. Cuman kan emang waktu dia menggunakan hijab itu kalau nggak salah itu 2 minggu sebelum dia datang bulan. Jadi emang dari dia sendiri. Meski Sienna sudah meminta izin kepada ayah band terlebih dahulu, benarkah jika band sempat kaget dan khawatir dengan keputusan putrinya itu? Atau justru takut dengan komentar masyarakat yang berdampak pada psikologi Sienna nanti? Aku juga agak deg-degan. Deg-degan tuh maksudnya gini, pada saat pakai yang bagus orang oke, cuman begitu enggak, begitu tiba-tiba dia masih di umur 13 kan, 13 tahun ya, dia masih namanya perempuan gitu, terus dia ini takutnya jadi polemik lagi. Tapi untungnya nggak terlalu, ini semuanya yang support. Mungkin pertanggungjawaban sebagai orang tua ya. Orang tua kan tempatnya kecewa, tempatnya untuk bersusah payah. Sebagai orang tua yang berpisah dan memiliki seorang putri yang berada dalam masa transisi menuju remaja, di mana fase tersebut peran orang tua harus hadir sebagai pendamping layaknya besti, bukan sebagai penguasa yang harus semuanya didengar. Berdiskusi terus, kita berdiskusi terus, mendengarkan, bercerita, tapi sambil menyampaikan juga value-value yang orang tua punya. Tapi kadang-kadang kita menjadi sahabat orang tuanya, terus dia khawatirnya kita merasa tertekan, akhirnya dia tidak mau bercerita lagi. Aku akhirnya menjadi sekarang menjadi sahabat terdekatnya untuk mendengarkan keluh kesahnya Sienna. Baik Ben maupun Caca harus pintar menganggap momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri sebagai orang tua Sienna, bukan sebagai pribadi yang bisanya hanya mencari kesalahan satu sama lain. Kita sangat berkomunikasi. Dia jadi orang yang sangat suportif satu sama lain, aku dan Caca. Jadi ya semuanya tentang Sienna sih, bukan tentang orang tuanya. Karena gue percaya bahwa mantan suami gue adalah seseorang yang dewasa dan kita akan bisa co-parenting sebaik yang kita bisa. Syahrini mendadak nyanyi lagi setelah sekian lama vakum. Jadi tamu undangan pernikahan kerabat Reino Barak, penyanyi yang disapa Inces ikut sumbang lagu. Sayangnya, bukan pujian yang didapati, penampilan Syahrini menghibur para tamu undangan justru bikin kaget netizen. Dalam video yang beredar, nampak suara Syahrini yang dulu sangat khas dan terkesan manja, kini justru terdengar ngos-ngosan dan sulit mengatur nafas. Sontak saja, kemunculan Syahrini tersebut langsung jadi sorotan netizen. Tak sedikit netizen yang memberikan komentar julid. Selama ini, Syahrini dianggap lebih sibuk flexing kehidupan mewahnya hingga lupa untuk latihan vokal. Mereka pun menyarankan agar Syahrini jadi penyanyi kamar mandi. Mengkas-mengkis gak tuh? Kok fales? Katanya ngaji adalah les vokal AQ. Berarti apa dong kalau fales gini? Mirisnya, tak hanya mengomentari suara Syahrini, body Syahrini yang lebih gemoy dan tas cetar postingan di sosial media juga jadi sasaran komentar julid netizen. Bahkan wajahnya disebut netizen mirip pemain film lawas, Ruth Pelupesi. Lantas, bagaimana tanggapan Syahrini menghadapi komentar julid netizen? Mirip banget ya Allah, kalau yang sebelah kiri pemeran antagonis, kalau yang kanan memang antagonis beneran. Cuma di branding solehot aja, si paling puasa 40 hari, 40 malam.